Oke, halo teman-teman semua. Jadi kali ini aku mau bikin eh, presentasi untuk network forensik. Jadi kenalin sebelumnya, itu nama aku Tias, nama lengkapnya Nurul Dias Ningsih, NIM 22010200032. Jadi kali ini aku mau ngedemonstrasiin yang namanya ngedemonstrasiin dan juga ngejelasin apa itu network forensik seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau semisalnya belum pro banget, karena emang belum pro akunya. Maaf ya guys ya. Jadi kita masuk ke penjelasannya dulu. Nah, tadi kan udah perkenalan tuh mau bikin apa. Jadi sekarang mau bikin network forensik, ngejelasin network forensik itu apa, terus nama aku jelas tadi sama NIM-nya seperti berikut, dan ke pengertiannya dulu nih. Network forensik itu apa sih sebenarnya? Jadi network forensik itu adalah proses pengumpulan dan analisis lalu lintas jaringan gitu pada komputer untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan juga membuktikan insiden keamanan atau kejahatan cyber yang berada di komunikasi jaringan seperti itu, yang bertujuan untuk menemukan bukti insiden keamanan cyber dan juga dilakukannya secara real time seperti itu guys. Lalu beberapa tujuannya di sini itu ada melacak sumber serangan, mengendalikan menyediakan bukti digital, dan juga menganalisis aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan internet seperti itu. Lalu biasanya apa aja sih temuan-temuan informasi yang ada di forensik gitu. Kalau di dalam jaringan itu biasanya kita mendapatkan yang namanya alamat IP atau sumbernya dari mana, terus tujuannya mau kemana, apa sih yang dicari dari IP-nya ini gitu. Lalu ada juga MAC address dan juga port jaringan, terus protokol yang digunakan, protokol keamanan jaringannya dia menggunakan apa, terus waktu dan durasi komunikasinya atau waktu dan durasi dia mencari hal tersebut seperti itu. Terus aktivitas itu ada jumlah paket ya, dan data yang terkirim dan diterima. Misalnya dia ngirim pesan itu jumlah paket data pengiriman pesan itu berapa, terus yang diterima itu berapa gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira dia bisa bukan ngira-ngira sih, bisa ngelihat isi chat atau isi istilahnya chat lah ya. Chat misalnya kita ngirim chat gitu, itu berapa sih berat datanya itu gitu. Terus kita nerima balasan chatnya itu berapa sih beratnya itu. Jadi kita bisa mengetahui hal itu. Terus pola lalu lintas yang normal dan juga abnormal, terus riwayat koneksi antar perangkat, lalu aktivitas login dan juga akses jaringan. Dan insiden itu bisa juga terjadi di network forensik seperti serangan DDoS, terus port scanning, man in the middle atau MITM ya, MITM malware yang berkomunikasi melalui jaringan, serta akses jaringan tanpa izin gitu. Ada phishing ya sepertinya ya, phishing gitu biasanya disebutnya. Nah, adapun tools network forensik itu ada Wireshark itu yang berfungsi untuk menganalisis paket data jaringan secara detail, terus melihat isi komunikasi dan juga protokol jaringan. Spesifikasinya yang secara singkat tuh seperti berbasis GUI, terus mendukung ratusan protokol cross platform dari Windows, tersedia di Windows, Linux, dan juga macOS. Terus ada TCP/DUM. TCP/DUM berfungsi menangkap paket jaringan secara langsung atau real time gitu. Terus fungsinya juga monitoring lalu lintas jaringan. Spesifikasi singkatnya berbasis command line, ringan dan cepat, lalu umum digunakan pada sistem Linux atau Unix. Terus yang ketiga ada network miner. Itu fungsinya juga menganalisis hasil capture jaringan, mengekstrak file serta gambar atau kredensial.
Terus spesifikasi singkatnya itu passive network forensic, fokus analisisnya melalui offline, terus mendukung Windows dan juga Linux gitu. Langsung yang terakhir itu snort atau seek, itu fungsinya itu mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan serta mengidentifikasi pola serangan. Spesifikasinya itu berbasis row and log, cocok digunakan untuk jaringan skala besar, digunakan sebagai sistem monitoring keamanan. Nah, kita lanjut ke demo nih guys. Ke demo kita buka dulu ya Wireshark kita. Ini kita cari aja Wireshark. Nah, kita buka kan, kita buka Wireshark kita. Ini maaf aja guys ya, kita pemula, jadi aku tahunya dari ChatGPT, belajarnya juga dari YouTube, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita mau ngelihat IP-nya aja sih. Ini IP-nya berapa dan nyari apa sih di HTTPS. Itu aja sih secara singkat aja ya. Soalnya kalau mendalam aku nggak terlalu bisa guys, mohon maaf. Jadi cuma sekedar bisa aja ya. Nah, ini kenapa aku tadi memilih WiFi? Itu karena aku di sini pakai yang namanya hotspot. Jadi hotspot dari handphoneku. Nah, coba ya, kalau di handphoneku aku search HTTPS, salah satu HTTPS lah. Atau cari random aja ya. Bentar, buat Google ya. Google cari HTTPS. Nah, semoga bisa ya. Nah, aku udah akses HTTPS. Coba kita sini namanya ada tombol stop capturing packet. Nah, di sini kita bisa apply. Kita mau nyari apa? Tadi kan aku buka HTTPS, jadi kita cari HTTPS-nya. Terus pakai ini. Kalau nggak ada berarti bentar. Kita JP dulu ya. Kita cari yang berdasarkan IP kita. Oh ya, sebelumnya IP kita tuh ada di bentar. Ini udah saving aja dulu ya, karena kita lupa untuk ngeliatin IP kita. Nah, IP address kita tuh 172.30.2376. Coba ulang lagi. Kita stop dulu. Sini kita cari HTTPS. HTTP. Belum ada dia. TCP aja. TCP port aja ya. TCP biasa deh. TCP sih banyak ya. Kita cari yang ada IP kita. Nah, kalau awal aja bisa sih.
internetnya, destinationnya mau kemana gitu. Tapi kalau HTTPS itu bisa ngelihat langsung URL-nya mau ke mana gitu. Bentar ya, HTTP maksudku. Mohon maaf. Kita lanjut dulu ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oh, ini ada dua. Di hypertext protocol biasanya, nah ini ada full request URL. Ini kita copy ya. Oh, ini copy-nya description, kita klik description, terus kita ke sini itu HTTP URL. Jadi kita tadi ngakses ini HTTP HTTPS seperti itu. Nah, kita langsung ditujukan ke login MIT-nya. Tadi kan saya tempat buka login MIT gitu. Jadi terdeteksi di sini gitu. Lalu di sini di bagian Ethernet, transmission. Oh, di bagian transmission control itu udah ada juga. Ini tuh di port 80 dia. Destination portnya 80. Terus ini sih yang paling penting yang kemarin aku pelajarin itu, dia bisa ngelihat kita tuh munculin URL apa sih gitu. Coba kita lihat yang kedua ya. Yang kedua itu tetap di URL login app inventor dia. Tadi aku login ke app inventor dia. Jadi kelihatan kalau kita tuh login kemana aja tuh kelihatan. Terus request in frame-nya itu kelihatan juga, time screen-nya juga kelihatan, time request-nya itu ini 346,11400 milisecond gitu. Jadi ngeload datanya itu lumayan cepat. Terus ini coba aku lihat datanya. Oh, panjang datanya 17.
mungkin segitu aja ya yang bisa aku praktein dari penggunaan Wireshark. Mungkin ngelihat URL, terus ngeliatin IP kita, terus ngeliatin apa lagi ya. Di sini udah lengkap sih, jadi tinggal kalian pelajarin aja kalau kalian butuhnya apa. Ada juga data yang di load tuh berapa byte gitu gininya, apa ya, besarnya juga ada. Ini besarnya itu ada di length, ini ada length info, itu besarnya ada di 917 gitu. Dan apa sih namanya, perintahnya itu get. Jadi ini tuh perintah untuk get tuh berarti itu baru kalian cari gitu loh, kalian cari HTTP nya gitu. Jadi kalian baru mau menuju masuk ke HTTP nya ini, seperti itu guys. Itu aja sih dari aku. Makasih ya guys udah menonton.